Selamat pagi sahabat sehat, ketemu lagi bersama saya Dr. Adeline Devita sebagai Healthcare Communicator dari KB Nutritional. Dan hari ini kita akan membahas mengenai diabetes healthy workout, senam diabetes untuk gaya hidup sehat diabetes C. Dan hari ini kita kedatangan tamu cantik yaitu dokter spesialis kedokteran olahraga yaitu Dr. Grace Joselini Corlesa MMRS SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Grace. Halo, selamat pagi Dr. Ade. Hai sahabat sehat, sehat terus ya. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang sehat mengenai seputar nutrisi diabetes juga, serta kaitannya juga apa sih yang harus dilakukan olahraganya juga yang penting untuk menjaga imunitas diabetes C di era new normal ini. Jadi sebelumnya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita kedatangan Dr. Grace, dan Dr. Grace ini memiliki experience juga ya dok, ternyata sebagai Putri Indonesia Kepulauan Kalimantan. Masa lampau. Cantik sekali dokter kita pada hari ini. Dan juga beliau adalah health speaker serta juga konsultan estetik dan sports juga. Serta beliau pun experience sebagai dokter timnas sepak bola wanita saat Asian Games 2018 lalu yang sangat heboh itu ya. Dan pastinya juga hobi dari dokter cantik ini olahraga tentu saja, karena beliau expert juga sebagai dokter kedokteran olahraga. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai diabetes healthy workout yang di awalnya kita akan melakukan talk show atau bincang-bincang sehat, dan berikutnya nanti akan ada senam yang akan dipandu oleh ahlinya juga, ahli senam diabetes yaitu Pak Handoko. Kita sambil bincang-bincang ini dok, karena kan sekarang kita masih ya dok ya di era new normal, Adaptasi kebiasaan baru ya. Betul, adaptasi kebiasaan baru. Yang walaupun misalnya kita masih diharapkan untuk hidup berdampingan dengan virus corona ini dok ya. Iya. Itu tidak dapat dianggap sesuatu yang mungkin karena kita sudah hidup bersama dengan virus corona, itu bukan menjadi sahabat kita juga. Tetapi kita harus tetap untuk mengantisipasi supaya kita tidak terkena virus tersebut. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu nih mengenai olahraga, karena beliau memang sangat sudah expert sekali di bidang olahraga nih dok. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang pada umumnya ditanyakan kalau orang olahraga nih dok ya. Iya. Itu baiknya tuh sebelum atau sesudah makan gitu, karena kan orang ada yang misalnya olahraga aduh makan dulu deh gitu kan supaya mungkin ada energi, tapi ada juga mungkin nanti deh kita olahraga dulu, kita bakar dulu, baru nanti sudah kelar olahraga lapar baru makan. Sebenarnya mana yang lebih baik dokter? Ya memang tergantung kebiasaan masing-masing orang, tetapi idealnya adalah sebelum berolahraga kita sudah isi dulu cadangan energinya. Nah tergantung dari jenis makanannya. Kalau misalnya makannya berat, sarapannya lumayan berat, sebaiknya dijeda 2 jam sebelumnya gitu. Atau kalau misalnya makanannya sarapan gulanya tinggi, nah itu masih bisa tuh 1 jam sebelumnya. Tapi idealnya kan biasa sarapan kan lumayan ya isinya, isi nutrisinya juga lumayan, jadi sebaiknya 2 jam sebelumnya gitu. Oke, jadi baiknya sebelum makan ini untuk sahabat sehat di rumah kalau mau berolahraga. Karena tadi seperti sudah Dr. Grace sampaikan, jadi kita harus mengisi dulu energinya ya dok ya. Energinya harus sudah ada dulu sebelum melakukan olahraga. Gitu. Apalagi khususnya biasanya kan kalau diabetes kan biasanya kan gampang banget ya dok ya untuk merasa lapar. Nah, misalnya tadi kan dokter sudah sampaikan harus makan setidaknya mungkin 2 jam. Iya. Karena biasanya mungkin mual ya dok, kadang kalau misalnya kita makan langsung nih kita lari-larian, langsung senam, langsung hiperaktif lah ya dok ya. Itu tuh biasanya Begah ya, rasa perutnya juga begah. Terus kemudian juga kenapa apalagi terutama diabetes sebaiknya dijeda sehingga makannya juga dalam bentuk yang nutrisinya sesuai gitu ya. Karena kalau misalnya sejam sebelumnya kan berarti kan yang bisa dimakan yang gulanya cepat. Nah itu kan juga nggak baik ya bagi diabetes. Jadi idealnya adalah kita mau batasin 2 jam sebelum berolahraga sehingga makanan yang dimakan juga bisa terukur juga. Oke, betul sekali. Terima kasih dokter Grace jawabannya memang ya, karena para diabetes ini kan memang harus ditakar ya dok ya, untuk kalori yang dikonsumsi hariannya. Biasanya harus ada mungkin makan pagi, lalu ada snacknya, makan siang, snack lagi, makan malam, supaya gula darahnya tetap stabil. Jadi pastikan juga nutrisi untuk para diabetes ini mendapatkan sumber dari yang baik.
Misalnya kalau sekarang kan lagi era new normal, masih susah kali ya dok ya Iya. untuk naker-naker makanan, atau misalnya harus misalnya masaknya dan juga kan jadwal makanan itu kan susah. Ini nanti kita akan mengulas bagaimana juga caranya agar lebih simpel untuk mendapatkan nutrisi yang optimal untuk diabetes sih. Lalu kalau khususnya tadi dokter sudah mengatakan kan 2 jam sebelum olahraga. Iya. Bagaimana kalau diabetes sih? Apakah juga harus 2 jam sebelumnya? Atau misalnya karena diabetes ini kan rentan lapar, nanti 2 jam terus di olahraga dia udah lapar nih dokter. Iya. Ini gimana dok cara tipsnya? Iya, nah sebenarnya kan kalau tadi kita tahu ya bahwa kalau kita ngomong-ngomong tentang diabetes itu penanganannya ada 4 pilar yang utama. Yang pertama edukasi. Jadi kalau misalnya sudah gula darahnya udah nggak terkontrol, terus apalagi sudah diagnosa diabetes, sebaiknya harus tahu juga apa sih yang terjadi sama saya. Jadi edukasinya juga harus baik gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi ini sangat menunjang, apalagi harus dikontrol gula darahnya, kemudian juga kalorinya harus terukur ya, 3J biasa singkatannya. Mungkin yang sebelumnya udah pernah dibahas. Kemudian olahraga. Nah olahraga ini harus baik, benar, terukur dan teratur gitu, sehingga olahraga ini merupakan salah satu obat sebenarnya, obat gratis. Jadi bahkan dikatakan kalau aja ada satu pil seperti olahraga, maka itu akan jadi pil paling mujarab di dunia. Tapi kan nggak ada ya gitu. Jadi kita tetap kalau diabetes ini pakai 4 pilar. Dan yang terakhir obat-obatan. Jadi tata laksananya ini adalah nutrisi dan olahraganya dulu. Baru nanti kalau nggak bisa teratur, baru kita pakai obat-obatan gitu. Dan yang dijaga adalah harus jangan sampai pada saat olahraga terjadi hipoglikemi tadi. Makanya makan dulu. Karena kan tadi kalau kita ngomong tentang olahraga adalah obat, exercise is medicine, jadi dia obat yang gratis. Jadi jangan sampai pada saat udah nggak makan, gula darahnya juga udah turun, apalagi kena obatnya, dipakai lagi gulanya untuk olahraga, nanti jadi hipoglikemi. Itu yang paling kita tidak mau. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua harus dikonsultasikan juga dengan dokternya, karena tadi kalau kita ngomong-ngomong olahraga harus terjadwal, artinya setiap jam berapa saya mau olahraga, komitmen, sehingga nanti bisa diatur obatnya. Jangan sampai puncak masa obatnya itu pada waktu berolahraga, nanti terlalu turun gulanya. Ya, jadi yang ditakutkan untuk para diabetes itu hipoglikeminya sebenarnya betul, dok, betul ya. sekali. Karena itu biasanya komplikasi akut gitu yang terjadi, yang justru biasanya akan membahayakan khususnya untuk diabetesi. Karena biasanya para diabetesi ini tadi rentan untuk lapar, itu biasanya adalah gejala dari hipoglikemi. Dia lapar dulu ya dok ya. Iya. Lapar, nggak makan, nanti bisa lama-lama terjadi penurunan kesadaran tuh memang sangat mudah terjadi. Apalagi jika sudah konsumsi obat tadi yang sudah dokter sampaikan. Jadi dari 4 pilar, edukasi yang pertama yang harus diketahui dulu. Jadi sebenarnya sih awalnya harusnya mungkin pencegahan dulu ya dokter ya, kalau nggak terkena diabetes. Baru namun pastikan juga misalnya sudah terkena diabetes harus juga untuk healthy lifestyle. Healthy lifestyle bisa dari asupan nutrisinya, bisa juga dari olahraga, dan baiknya justru dikombinasikan gitu. Iya. Ya dokter Iya dong, harus dong, karena menunjang ya nutrisi. Karena sinergis ya dok, ya. Saling berkesinambungan juga, dan pastinya juga akan mendapatkan hasil yang optimal jika sudah melakukan pola hidup sehat dengan asupan nutrisi yang baik dan juga olahraga yang tadi ya dok ya, BBTT. Apa tadi dokter? Baik, benar, terukur dan teratur. Jadi nggak bisa mungkin seminggu sekali dirapel deh 2 jam, itu nggak bisa ya dokter. Ya, atau weekend warrior, jadi maunya seminggu sekali 2 kali tapi full jamnya dibanyakin, itu juga nggak bisa. Akan lebih bermanfaat kalau dilakukan. Kalau misalnya di diabetes kita sarankan kalau bisa jangan kurang dari 5 kali, jadi 30 menit 5 kali. Bisa juga nanti kalau yang awal-awal kita mulai dari sehari 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore untuk yang awal-awal, sampai nanti bisa dicapai sampai 30 menit sampai 60 menit. Jadi bertahap ya dokter ya, apalagi kalau pemula ya, Iya, newbie gitu. iya. Semua harus adaptasi dulu. Pastinya kalau semua tiba-tiba langsung lama itu justru juga tidak baik. Menurunkan imunitas juga dong. Oh, kalau olahraga yang terlalu lama mungkin karena terlalu lelah ya dokter. Iya betul. Oke, nah para sahabat sehat, kita sudah mendapatkan informasi menarik. Jangan terlalu lelah kalau olahraga.
Mungkin ada yang mikir, olahraga kan baik untuk kesehatan, jadi saya rapel lama, padahal justru itu tidak baik untuk kesehatan. Justru sebaiknya setiap hari melakukan olahraga ya dok ya, mungkin setiap hari tadi 30 menit. Itu tadi ya BBTT yang paling penting. Jadi harus teratur supaya mendapatkan hasil yang optimal. Apalagi tadi diabetes yang memang rentan juga hipoglikemi. Kalau olahraga lama banget pastinya itu akan lebih mempermudah untuk terjadinya efek hipoglikemi yang berbahaya untuk diabetes. Jadi tadi juga dokter Grace sudah menyampaikan tips-tipsnya, misalnya apa sih dok selain tadi 2 jam sebelumnya sudah melakukan makan, atau tadi kan yang kita akan lakukan nanti oleh Pak Handoko instruktur kita hari ini, yaitu tadi olahraga juga khusus untuk diabetes. Tapi misalnya nih lagi nggak ada, lagi misalnya koneksi lagi jelek nih di rumah, nggak ada virtual, kira-kira olahraga apa sih dok mungkin yang manual supaya para diabetesi pun tetap dapat melakukan olahraga, misalnya lagi keluar rumah nih di sekitar pekarangan atau mungkin sambil jogging, itu sebenarnya baik nggak sih dok untuk kesehatan khususnya diabetes? Baik, jadi tadi selain baik, benar, terukur dan teratur tadi ya, kita kalau juga mau gampangnya ada yang namanya FITT, sama sih sebenarnya, frekuensinya berapa kali, 5 kali dalam seminggu gitu kan. Intensitasnya, nah intensitas ini yang juga harus diperhatikan. Tadi jangan terlalu berat, intensitasnya sedang. Bagaimana cara mengukur intensitas? Pakai nadi. Jadi kita ukur dulu denyut nadi maksimal 220 kurangi usia, kita mainnya di 60-70% dari denyut nadi maksimal. Atau paling gampang nih dok, kita pakai yang namanya talk test. Talk test itu kita udah nggak bisa nyanyi tapi masih bisa diajak ngobrol, itu kita di intensitas sedang. Gitu, yang susah kan mau begini, apalagi terutama pada usia yang lanjut, dia mesti ngitung ya. Iya, begitu. Terus kemudian juga tipenya apa? Tadi kalau ngomongin tipenya, boleh kita misalnya lakukan latihan kebugaran jantung paru atau aerobik atau cardio bilangnya gitu. Jalan di tempat, terus kemudian jalan di sekitar rumah. Tapi kan sekarang ya jangan terlalu jalan di luar, apalagi penderita diabetes itu sangat rentan ya. Jadi sebaiknya disarankan tetap yang di rumah saja. Boleh misalnya lihat tadi lihat YouTube misalnya gitu, atau lihat Instagram gitu ya. Tapi kalau misalnya koneksinya terganggu, ya udah jalan di tempat, step kanan kiri, dansa juga bisa. Yang punya treadmill manfaatin treadmillnya, yang punya kolam renang pribadi mungkin manfaatin. Tapi tetap intensitasnya harus intensitas sedang. Nah waktunya berapa lama? 30 sampai 60. Didapatkan hasil menurunkan berat. Karena yang dapat dikatakan olahraga tadi ya dok ya harus dari denyutnya. Karena banyak juga dok pertanyaan, misalnya ibu rumah tangga yang diabetes sih, dia kan melakukan olahraga, bukan olahraga mungkin ya dok ya, mungkin aktivitas hariannya seperti mungkin memasak, mencuci, itu kan pasti juga melelahkan. Tapi apakah itu termasuk kategori tadi dokter, karena kan biasanya itu juga melelahkan dan juga merasa mungkin capek gitu kan, sudah seperti berolahraga, apalagi cuci naik turun mungkin naik turun tangga, juga untuk menjemur, itu kan merupakan aktivitas fisik juga nih dok. Karena kan kadang orang ada yang membedakan aktivitas fisik sama olahraga, apakah itu sama gitu kan untuk bisa dikategorikan? Nah sebenarnya kalau misalnya olahraga dan latihan fisik itu masuk dalam aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu semua otot rangka kita bergerak, itu namanya aktivitas fisik. Jadi misalnya kita berdiri, kita masak, kita nyuci, itu aktivitas fisik. Nah latihan fisik itu tadi yang BBTT atau FITT tadi, jadi harus ada frekuensinya, ada intensitasnya baik, benar, terukur, teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran. Kalau olahraga itu biasanya ada aturannya, diperhatikan. Tapi kan kita sama aja ya gitu. Karena kita nggak bedain antara physical activity, exercise, sport gitu. Tetap aja semuanya kita bilangnya olahraga. Nah, sebenarnya badan itu dia nggak tahu tuh kita aktivitas fisik atau latihan fisik, dia taunya kita gerak. Makanya ada juga aktivitas fisik yang nanti diukurnya berdasarkan match. Nah match tertentu yang seperti orang latihan fisik di intensitas yang sedang, aktivitas fisik di intensitas sedang, misalnya berkebun gitu kan, atau misalnya aktivitas-aktivitas yang berat, misalnya seperti benerin genteng, kerja berat ya, misalnya kayak benerin mobil dan sebagainya. Nah itu maksudnya di aktivitas. Nah itu juga sebenarnya NEPA, non exercise physical activity, itu juga baik untuk kebugaran jantung paru, untuk gula darah juga baik. Tapi yang kalau misalnya tadi dibilang berdiri, masak, nyuci, nah itu memang masuknya ke dalam aktivitas fisik yang sangat rendah. Kalau dikonversikan ke latihan fisik juga gerakan-gerakannya di intensitas yang sangat rendah. Jadi tidak
untuk harian ya, misalnya tadi nyuci, masak gitu kan 30 menit, oke saya sudah olahraga, berarti itu bukan ya dokter ya. Disarankan untuk tetap melakukan olahraga dari misalnya dengan dari denyut nadinya, atau mungkin tadi lebih gampang dari tadi ya dok, tes bicara. nyanyi gitu ya dok ya. Kalau misalnya masih bisa nyanyi itu di Intensitasnya ringan. ringan. Kalau udah nggak bisa nyanyi, masih bisa diajak bicara, artinya, hai dok, apa kabar? Oh baik nih, saya lagi latihan gitu, masih bisa jawab satu kalimat, itu intensitas sedang. Tapi kalau udah kayak contohnya kita sprint, apalagi dikejar apa gitu kan, kita lagi kenceng terus ditanya juga, dok mau kemana? Saya mau, nah itu udah berat berarti. Nah kita mainnya di sedang aja gitu. Intinya sedang saja sudah cukup dapat menjaga tuh, bahkan mungkin meningkatkan imunitas. Apalagi sekarang kan kita juga masih era new normal, dan juga disarankan untuk melakukan olahraga di tempat-tempat yang zona hijau mungkin ya dokter. Betul. Ya. Karena Yang kadang sepi ya. juga harus sepi, mungkin kalau bisa ya mungkin yang jauh lah dari orang, atau misalnya physical distancing itu tetap penting. Dan ini kalau kita ngomong physical distancing olahraga pasti akan berkaitan juga dengan masker sih ya dokter ya. Karena yang saat ini pun masih banyak kayak kontroversial nih pertanyaan, pakai masker apa enggak sih saat olahraga. Ini kan ada yang bilang boleh, ada yang bilang harus gitu kan, yang bilang sebaiknya jangan, karena berbagai artikel ada juga yang mengatakan itu membahayakan kesehatan. Sebenarnya ini baiknya seperti apa nih dokter? Ya, karena kan sekarang kita konteksnya COVID ya, pandemi nih, kita lagi pandemi, sehingga kita mau ikutin otoritas pemerintah bahwa kalau kita keluar rumah harus menggunakan masker. Artinya kalau mau keluar olahraga di luar rumah, ya kita harus pakai masker gitu. Nah, seperti apa yang sesuai adalah dengan yang intensitasnya ringan dan sedang, itu relatif aman. Memang tidak disarankan untuk intensitas yang berat menggunakan masker. Jadi dalam kondisi seperti saat ini, kalau mau intensitas yang berat di rumah atau di tempat yang memang tidak ada orang, kosong gitu ya, yang jauh sekali dari orang. Kalau misalnya akan ngelewatin keramaian, ya harus menggunakan masker. Tapi memang tidak disarankan juga untuk yang memiliki penyakit bawaan, penyakit jantung, penyakit asma gitu ya, untuk berolahraga dengan menggunakan masker. Dan memang kalau misalnya dilihat apakah penggunaan masker saat berolahraga menyebabkan bahaya, itu belum ada penelitian yang tidak terbukti. Bahkan dari WHO juga menyatakan masker medis tidak menyebabkan keracunan karbon dioksida. Mungkin kadang ada yang bilang karena jadi kurang oksigen, biasanya jadi katanya ya itu sebenarnya mungkin tergantung dari olahraganya ya dok ya. Kalau berat gitu. Betul, tergantung juga dari tadi kemampuan orang punya penyakit atau enggak, sudah terbiasa atau enggak. Ya sekarang kalau misalnya jangankan pakai masker, kita belum pernah olahraga aja, kita mulai aja sudah ada rasa nggak nyaman, ada rasa adaptasi dulu. Demikian juga masker, dicoba dulu pelan-pelan gitu ya. Kalau memang nggak nyaman banget ya udah dilihat dari itu juga, dilihat dari kebiasaan orangnya juga ya. Jadi harus berhenti. Baik dokter, jadi pastikan kalau bisa olahraganya itu pada zona hijau tadi yang jauh dari orang, dan diutamakan kalau bisa mungkin di dalam rumah saja olahraganya, itu lebih aman dibandingkan mungkin keluar rumah. Karena kan juga ada statement akhir-akhir ini kan dari WHO juga mengatakan bahwa virus ini adalah airborne ya dokter ya. Iya, lagi dipertimbangkan. Betul, itu ini ya. masih dipertimbangkan, ini airborne, tapi ya sebenarnya mungkin kita tetap harus menjaga lah jarak setidaknya walaupun airborne. Tapi kalau jauh mungkin kita juga menggunakan masker, itu kita pun tetap dapat terlindungi. Tuh. Dan pastikan juga biasanya kalau selama olahraga kan pasti lap-lap keringet, pegang-pegang muka dan lain, itu harus dihindari karena itu biasanya yang rentan lupa ya dok. Iya, peralatan sendiri juga. Iya, lupa bawa handuk, pinjam handuk temannya gitu kan. Teman olahraga itu justru juga tidak direkomendasikan karena biasanya juga Nggak ya dok hygiene ya, juga ya. higienitas, apalagi biasanya mungkin karena udah sering olahraga bareng, itu pun sekarang kita nggak ada yang tahu apakah orang tersebut misalnya tanpa gejala, atau misalnya juga orang tersebut baru terkena tetapi mungkin belum bergejala juga gitu. Jadi pastikan juga kita harus selalu menjaga higienitas, dan pastikan juga kita harus physical distancing ketika melakukan olahraga, khususnya diabetes yang memang rentan untuk terpapar virus corona.